Halo Mams, apa kabar? Saya Dr. Gigi Melisa, spesialis kedokteran gigi anak dari Kids Dental Ortho. Ini adalah video perdana kami di YouTube yang membahas informasi tentang seputar kesehatan gigi anak. Sebenarnya semua materi tentang kesehatan gigi anak sudah dibahas lengkap di Instagram kita. Buat Mams yang belum follow, boleh follow ya IG kami @kidsdentalortho. Nah, di video perdana kali ini saya akan membahas pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh orang tua, yaitu, "Dok, pasta gigi apa sih yang paling bagus untuk anak saya, terutama anak balita?" Oke Mams, jadi kita langsung bahas aja ya. Sejak tahun 2004, organisasi kedokteran gigi dunia, misalnya seperti American Academy of Pediatric Dentistry, American Dental Association, maupun organisasi kedokteran gigi di Eropa maupun di dunia lainnya, itu sudah menyarankan kepada orang tua bahwa orang tua sudah bisa menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride dengan kadar maksimal 1000 ppm sejak gigi anak pertama kali tumbuh. Ya, oke. Kalau Mams kepo dan pengen baca langsung, Mams bisa baca di description. Ada link ke jurnal yang Mams bisa baca langsung. Jadi ini bukan kata saya ya Mams ya, bukan kaleng-kaleng, tapi memang dari organisasi kedokteran gigi dunia yang sudah ada penelitiannya yang menyarankan. Jadi bukan kata saya. Nah, mungkin ada Mams yang bertanya-tanya gitu ya, emangnya penting banget ya Dok, gigi anak bayi baru tumbuh gitu udah mesti langsung disikat pakai pasta gigi fluoride, buat apa sih gitu? Emang sampai segitunya? Ya, jadi gini Mams, kalau email gigi baru tumbuh itu dia belum terlalu padat, dia masih berpori-pori. Nah, kalau kita berikan fluoride atau kita sikat gigi pakai pasta gigi yang mengandung fluoride, si fluoride ini akan menutup si pori-pori email tadi, sehingga gigi anak ini akan lebih kuat terhadap asam, terhadap karies gigi gitu. Jadi nanti giginya akan lebih kuat. Nah, selain dari faktor email yang belum padat tadi, ada juga nih faktor dari makanan dan minuman yang dikonsumsi anak zaman sekarang. Jadi biasanya kan anak usia 1 tahun itu sudah mulai makan makanan keluarga ya Mams ya. Banyak orang tua yang sudah mulai memberikan makanan dan minuman yang mengandung gula, misalnya biskuit, kue-kue, teh manis atau sirup dan jus buah dan lain sebagainya. Apalagi kalau anak masih minum susu formula dalam botol sebagai pengantar tidur atau ketika bangun tengah malam, dan juga masih ASI sebagai pengantar tidur maupun ketika terbangun tengah malam. Nah, faktor-faktor inilah yang akan meningkatkan risiko gigi berlubang pada anak. Oleh sebab itu, gigi anak butuh perlindungan khusus, yaitu dengan pasta gigi yang mengandung fluoride tadi. Itulah sebabnya makanya sudah disarankan menggunakan pasta gigi mengandung fluoride sejak gigi anak pertama kali tumbuh. Nah, pertanyaan selanjutnya yang biasanya ditanyakan oleh orang tua adalah, gak apa-apa tuh Dok kalau misalnya ketelen, aman kalau ketelen, karena kalau anak bayi kan belum bisa kumur, belum bisa meludah, odolnya pasti ditelen. Untuk anak-anak bayi di bawah usia 3 tahun yang belum bisa meludah, belum bisa kumur, penggunaannya cukup sedikit aja Mams, sebesar biji beras aja seperti gambar berikut ini. Nah, dengan penggunaan sebesar biji beras ini, kalau ketelan itu masih aman. Dok, kalau misalnya ketelannya tiap hari itu gimana Dok? Nggak akumulasi tuh, nggak apa-apa. Oke, jadi gini ya Mams, perhitungan kadar fluoride-nya. Kalau odol fluoride-nya itu 1000 ppm, penggunaan dengan sebiji beras itu berarti kurang lebih fluoride-nya adalah 0,1 mg. Nah, kalau sikat gigi 2 kali sehari berarti let's say taruhlah anak ini menelan 0,2 mg fluoride per hari. Sedangkan dosis maksimal yang dapat menyebabkan fluorosis, apa sih fluorosis itu? Fluorosis itu adalah bercak putih
kuning sampai kecoklatan yang timbul pada gigi tetap anak akibat mengkonsumsi fluoride terlalu banyak pada saat pembentukan gigi tetap. Jadi gigi tetap itu kan dibentuk pada saat anak masih balita nih ya. Nah, kalau anak selama balita ini terlalu banyak mengkonsumsi fluoride, maka dapat menyebabkan fluorosis. Tetapi dosis maksimalnya itu adalah 0,05 mg per kilogram berat badan. Misalnya berat badan anak 10 kg, berarti dosis maksimalnya adalah 0,05 mg dikali 10 kg, yaitu 0,5 mg per hari gitu. Nah, tadi seperti hitungan kita, kalau misalnya sehari sikat gigi 2 kali dengan pasta gigi sebesar biji beras yang mengandung 0,1 mg fluoride, maka itu hanya 0,2 mg, sedangkan dosis maksimalnya 0,5. Oleh sebab itu masih aman kalau tertelan. Jadi sudah jelas ya Mam bahwa kadar fluoride-nya masih di bawah batas maksimal. Tetapi kalau Mams masih khawatir, Mams bisa melakukan sikat gigi itu giginya dilap pakai entah kain kasa atau waslap atau tooth wipes dan sebagainya, mengelap membersihkan sisa-sisa odol dan pasta gigi supaya pasta gigi yang tertelan itu tidak terlalu banyak. Sedangkan untuk anak di atas usia 3 tahun atau sudah bisa meludah dan sudah bisa berkumur, odol fluoride-nya boleh lebih banyak, yaitu sebesar biji kacang polong atau seperti gambar berikut ini. Pertanyaan selanjutnya biasanya adalah gimana cara taunya sih dok odolnya itu mengandung fluoride atau tidak. Nah, gampang banget Mams, tinggal dibaca aja di kandungannya. Biasanya itu ada tulisannya, misalnya monofluorofosfat, ada kata fluornya. Lalu misalnya sodium fluoride, nah ada kata-kata fluornya, nah itu pasti mengandung fluoride. Contohnya apa dok? Oke, kita sebutkan ya contohnya. Ini kita nggak di-endorse sama sekali, kita hanya untuk mengedukasi masyarakat supaya nggak bingung, karena biasanya tuh bingung merek apa gitu loh odol yang mengandung fluoride. Contoh misalnya Dr. L, Kodomo, enzim anak, Jordan, Darlie, Colgate anak, Pepsodent anak. Nah, merek apa lagi ya Mams ya? Kalau kalian tahu bisa tulis di komen ya. Tapi dok, kok saya dengar kalau terlalu banyak menelan fluoride bisa efek samping macem-macem ya dok ya? Bener nggak sih dok? Memang betul, terlalu banyak fluoride itu ada efek sampingnya. Tetapi biasanya hal itu terjadi pada orang-orang yang tinggal di daerah yang air tanah atau air minumnya itu mengandung fluoride yang tinggi sekali. Jadi dosis fluoride dalam air minum yang bisa menyebabkan efek samping itu adalah 1,5 mg per liter. Sedangkan rata-rata air pump di Indonesia, air minum di Indonesia itu mengandung 0,045 sampai dengan 0,78 mg fluoride per liter. Dan air minum kemasan itu rata-rata biasanya kurang dari 0,5 mg per liter. Oleh sebab itu Mams tidak perlu khawatir. Nah, demikian Mams penjelasan mengenai pemilihan pasta gigi untuk anak. Kalau Mams masih ada pertanyaan seputar kesehatan gigi anak, silakan tulis di komen ya. Tetap semangat menjaga kesehatan gigi anak dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!